Aku hendak pulang kampung. Berarti aku hendak lagi kampung. Kan masuk. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Lampau Benua. Oke, seperti biasa kita di sini membahas kosakata ataupun bahasa yang biasa kami gunakan di daerah kami tentunya. Yap, terima kasih kepada teman-teman sahabat sekalian dimanapun yang berada. Kami ucapkan terima kasih, ampun maaf jika selama ini kami ada kata-kata yang kurang berkenan dari segi ucapan maupun kosakata kurang pas. Terima kasih juga atas masukannya, komentarnya, semua bentuk support yang kalian berikan kepada kami untuk kemajuan channel Lampau Benua. Betul sekali. Mudahan buan pian kami doakan pulang sukses kita bersama, sukses berjamaah, salam budaya. Baik, langsung saja Mang Engot, kita ke kosakata yang pertama. Yang pertama ada limpat. Limpat, bahasa Banjarnya limpat. Iya, bahasa Banjar yang kita gunakan biasa di daerah kita itu limpat. Nah, limpat ini kalau kita artikan atau maksudnya ke dalam bahasa Indonesia itu adalah lebih atau melebihi dari batas yang sudah kita tentukan, seperti itu Mang. Contohnya mungkin kalau saya contohkan itu limpat bejalanan. Nah, artinya kan kasih artinya bejalanan tuh limpat, sudah limpat benar atau kesanjaan bisa juga. Oke, jadi sedikit menambahkan mungkin maksudnya kayak gini. Jadi limpat itu adalah kalau dalam versi bahasa Indonesianya adalah melebihi batas yang sudah ditentukan. Ketika kita melakukan suatu tindakan atau perbuatan atau apapun itu melebihi batas yang telah ditentukan, maka itu disebut adalah limpat. Iya. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Contoh misal sama kan? Misalnya gini, kita jalan-jalan, misalnya nih ke Jakarta, ternyata kita lebih. Contoh aja ya, karena berhubung bulan puasa yang lebih enak aja. Gini, misalnya kita makan, sahur nih, waktu sahur makan, nggak terasa, terus kita nambah merokok lagi, nambah rokok, sampai azan subuh. Nah, limpat. Itu limpat, artinya kita sahur limpat melebihi batas imsak. Karena sampai azan. Nah, maka perbuatan yang kita terus tadi yang melebihi batas yang sampai azan tadi disebut limpat. Limpat batas atau dalam bahasa Indonesianya melebihi batas. Melebihi batas sahur. Seharusnya sebuluman azan. Iya, waktu imsak itu batasnya berarti. Iya, waktu imsak. Oke, kayak Pak. Bisa dipahami. Nah, bisa dipahami. Jadi kalau sahur ingat waktu dan batasannya, jangan sampai limpat. Jangan sampai kalimpatan nyaman berokok. Kalimpatan nyaman berokok, keringat mengampihi. Iya. Lalu sampai ke orang ajan. Iya. Sadar baru dua bilah. Sadar bahwa waktunya sudah limpat. Habis. Sudah limpat. Sudah habis. Iya. Sudah limpat. Kalau bahasa Inggrisnya apa tadi? Oper apa Bang? Tulisakan aja di sini Bang. Kita ngalih karena translate akan di bawah. Mungkin ada di mana di sini. Ya di sini lah. Ya intinya over lah, entah itu overload atau over apa aja lah. Over limit. Over limit ya. Oke, gimana? Nah, tapi kalau misalnya ada dari bagian kalian yang jurusan bahasa Inggris atau yang lebih paham tentang bahasa Inggris, limpat apa artinya? Kasih komentar. Itu sangat membantu untuk perkembangan channel kami. Dan betul sekali. Sebelumnya kami ucapkan thank you. Thank you. Oke, lanjut Mang. Yang kedua. Lanjut, kosakata yang kedua itu ada handak. Handak ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu ingin atau mau, Mang Engot. Aku ingin memilikimu. Oke. Berarti kalau bahasa Indonesianya handak itu adalah ingin. Atau mau, aku mau memilikimu, bisa juga kan? Aku hendak lawan nikam. Apa bahasa Indonesianya? Aku mau sama kamu. Mau artinya mau dalam artian itu ingin. Mau memiliki atau entah itu mau memacari, bisa kan? Menginginkan. Iya, menginginkan. Aku hendak berjalanan ke pasar Jumput. Nah, bahasa Indonesia. Aku mau jalan-jalan ke pasar Jumput. Iya. Jumput. Kalau di Banjar ada istilah pasar Jumput. Mungkin kalau pasar Jumput, pasar sejumput. Sejumput. Iya, pasar sejumput.
Itu sebuah sebuah perilaku yang menjadi sebuah istilah ya Bang, lalu disebut pasar jumput. Ada lagi Bang di Banjar? Pasar tungging. Nungging, pasar tungging. Karena orang kebanyakan memilih-milih mungkin ya juga rebutan sambil nungging-nungging. Maka disebutlah ada di daerah di Banjarmasin namanya pasar tungging. Waktu hendak memilih betungging. Iya, lalu dinamai pasar tungging. Nah, itu jadi kita ini membahas tungging kah hendak? Bahas hendak. Cuman itu tadi kan bisa kita arahkan kemana aja kata hendak. Ya, bujur. Hendak ini kan ingin tadi. Misalnya gini, hendak kita, apalagi menjelang berbuka kan, biasanya kan kita kayak kemarin tuh belalah atau bahasa Indonesia sering kita gunakan kalau bulan puasa gini, ngabuburit. Nah, jalan-jalan, cari takjil, cari bukaan puasa di pasar. Kita hendak wadai ini, hendak macam-macam yang kita hendaki di pasar, atau kalau bahasa Indonesia macam-macam yang kita inginkan. Iya. Melihat nasi kuning kepengen, melihat nasi hijau kepengen, melihat ayam geprek kepengen. Semua kita kepengin nih, itu semua kita hendaki. Nah, padahal kan kita tahu puasa itu adalah melatih menahan lawan nafsu. Lawan nafsu. Jadi kalau kita terlalu berlebihan hendaknya, terlalu berlebihan hendaknya, maka itu bisa disebut limpat kehendakan. Limpat hendaknya. Hendak yang berlimpatan. Hendak yang berlimpatan. Hendak berlimpatan itu ada bahasa Banjar yang tersendiri. Karindangan. Kayak apa? Oh ya, keluar dari pembahasan. Hendakan yang berlimpatan, karindangan. Jadi hendak tadi artinya itu ingin atau mau ya kan. Ya itu tadi contohnya kayak pemulaan tadi kan, kayak pertama tadi kita menembak seseorang, aku nembak dong. Nembak cewek, cewek kan. Aku hendak lawan nikam kayak aku gitu. Hendak lawan jadi itu kan mengutarakan perasaan, aku hendak lawan nikam, aku kepingin lawan nikam, aku ingin lawan nikam, aku ingin bersamamu, aku hendak bersamamu. Nah itu ya sudah dipahami mungkin. Sudah bahasa Inggrisnya apa Bang hendak Bang? Wants to be millionaire. Yalah. Yalah. Mungkin kira-kira. Pakai kata mungkin. Ada apa kita? Yang penting kita ada penyampaian yang sudah. Iya, kita sedikit-sedikit bahasa Inggris walaupun salah, karena kita yakin penonton kita pasti ada yang ahli di bidangnya. Iya, betul. Yang kita harapkan ngasih komentar. Iya. Meluruskan. Oke, gimana sahabat yang ada di luar sana yang lebih mengerti tentang bahasa Inggris, karena kami obrolannya tentang bahasa Banjar. Kalau ada bahasa Inggrisnya berarti Bon Pian membantu ya kan. Oke, sepakat. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada Igut Mangingot Gunawan. Lain. Itu nama artis pakai N ujungnya. Igutnya apa bahasa Indonesianya? Igut kalau arti bahasa Indonesia itu gigit. Gigit kan gigit jari. Ya, gigit jari. Berarti maigut jeriji. Ya kan? Gigit jari, maigut tuh gini. Nah, di depan. Iya, gigit. Pakai gigi itu. Pakai gigi depan, gigi seri. Kalau tapi igut kan kalau mamah pakai beda lagi. Kalau mamah pakai gigi geraham. Pakai gigi geraham ya. Mamah. Jadi biasa kita igut dulu baru mamah. Bujur, digigit dulu, baru dikunyah. Nah, mamahnya kunyah. Oh iya. Mamah kunyah. Bukan mamah muda ya. Bukan mamah muda. Iya. Aku cinta banget mama muda. Bukan itu kan? Bukan. Yang maksud sih mamah tuh kunyah. Kalau bahasa Banjarnya mamah adalah kalau bahasa Indonesianya kunyah, bahasa Banjarnya adalah mamah. Kalau gigit itu diigut. Igut. Tapi itu kan harus dengan gigi. Kan digigit kan dengan gigi. Kalau di sini kan gigit. Kalau bahasa Banjarnya kan igut. Kalau di kaki geraham mamah. Bahasa Indonesianya kunyah. Iya, kunyah. Kalau yang nggak punya gigi, kunyut. Tahu nggak kunyut? Kalau kunyut ini bahasa Indonesianya. Oh iya. Kunyut apa Bang? Kunyut. Kulum. Kayak gini lah. Mungkin dari kalian ada yang ngerti. Kalau saya praktek gini, dia nggak punya gigi, terus pengen merasakan gini. Orang yang kakek pengen makan kacang tapi nggak punya gigi. Nah itu apa? Proses mengunyah itu apa namanya? Kalian kasih komentar ya. Iya. Nah, kalau tahu ada versi bahasa Inggrisnya lebih
Wow, lebih mantap. Mantap. Dikunyut. Jadi igut tadi jadi igut tadi bagi orang yang punya gigi itu gigit ya kan. Tapi kalau nggak punya gigi Bisa dikunyut aja. kunyut aja ya. Kalau Siapa Mang Iot? Rokok tuh diisap Bang lah. Dikunyut-kunyut. Kayak lah dikunyut. Oke, gimana teman-teman sampai ngerti dulu sini kan? Ngerti kan? Dapat dipahami? Kalau nggak dipahami kita ulang lagi. Igut artinya gigit dari dalam bahasa Indonesia. Bahasa Banjarnya igut. Iya. Igut, bukan Igut Gunawan. Lain, itu artis. Itu artis. Oke, kita lanjut ke kosakata yang keempat. Yang keempat ini ada pupuh, Mang Engot. Pupuh ini lebih ke itu ya. Yang mau pupuh? Pupuh. Pukul ya. Ya, bahasa Indonesia adalah pukul. Atau kalau makanan biasanya kalau di pinggir jalan ada tulisannya geprek. Oh, geprek. Oh iya, ayam geprek. Ayam bepupuh. Ya. Ayam geprek. Iya kan, kalau bahasa Banjar tuh geprek. Bahasa ayam Banjar tuh pupuh. Kalau bahasa Indonesia geprek, ya ayam geprek. Iya, geprek. Pukul lah, intinya pukul. Tapi kan kalau dihubungkan dengan makanan yang sudah jadi brand, geprek. Ya, ayam bepupuh aja kita. Bukan mau mupuh menangkap lah, mau menangkap nggak bisa ditangkap, dipupuh bisa juga kan. Iya. Atau kalau pupuh, arti pukul kan tadi, arti pupuh itu kan pukul. Iya, pukul. Kalau catuk apa bedanya? Catuk itu kita biasa pakai benda, Mang Engot. Pakai benda. Iya. Tapi kalau pupuh ini bisa dengan tangan kosong. Iya. Iya. Pupuh. Kalau pangkung? Pangkung. Nah, ayo. Pangkung biasa pakai benda juga ya. Pakai benda lah, tapi lebih panjang. Iya, lebih panjang ya. Pangkung, ambil Pak Pangkung. Itu bendanya berarti. Nah, bendanya pemangkung. Tapi kalau ketika dilakukan adalah awas karena pangkungnya. Iya. Iya kan? Pemangkung. Berarti kan pupuh tadi adalah pukul. Terus tuh kalau bisa juga geprek, bisa juga catuk. Tapi kalau catuk ada sedikit perbedaan antara pupuh, pukul sama geprek. Catuk tuh ada alatnya. Iya, ada alatnya. Benda yang dipukul. Lalu itu biasa kalau pukul itu benda ke benda. Benda ke benda. Iya, misalkan kan tukul. Catuk. Benda ke benda. Oh, kan orang mencatok paku. Oh iya. Catok pakunya jangan ada mau pupuh pakunya. Oh iya. Mau pasti dicatok. Oh berarti catok itu benda ke benda ya? Iya, catok. Ini kayaknya lebih kepada memasukkan supaya lebih masuk dicatok ke dalam. Tuh. Ya Bang? Tukul mencatok paku ya. Benturan, tapi mumpung bisa ada juga benturan. Kalau benturan kan suaranya. Catok alat-alat. Alat-alat lah. Alat benda. Mencatok. Nah, jadi catoknya. Catok kepalanya. Artinya pukul kepala. Nggak boleh kan? Ini sebagai contoh aja, kepala ikan maksudnya. Biasanya kan kalau tempat kami itu lebih kepada ikan sungai kan, ikan haruan, ikan gabus. Ikan gabus. Biasanya kan kalau masih hidup tuh liar. Catok kepalanya aja. Iya. Artinya pukul kepalanya atau pupuh kepalanya. Tapi catok bisa juga masuk, tapi kalau untuk penggunaannya jarang. Kecuali daripada yang kayak memaku. Catuk pangkung tadi bisa juga. Pangkung bisa juga, cuma jarang. Pangkung ini lebih kepada buat membinasakan, kayaknya lebih ekstrim. Kalau pangkung itu sudah lebih ngeri ya. Lebih ngeri. Kalau sudah pangkung, nah itu jangan ditunggui. Awas kamu pangkung, jangan ditunggui. Itu sudah membawa alat berarti kan? Sudah tuh siap. Entah itu ulin atau apa. Jangan ditunggui kalau di pangkung. Buka aja. Langsung aja lari. Pupuh artinya Pukul, iya. Oke. Berarti kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima, oke. Kosakata yang kelima itu ada pulang. Marilah pulang. Masuk Bukan. Pulang bahasa Banjar. Itu kan bahasa Indonesia. Oh iya. Berarti kalau pulang bahasa Indonesia apa Mang Iot? Pulang. Lagi. Kembali kalau bahasa Indonesia. Kalau enggak kan pulang bahasa Banjar kita translate ke bahasa Indonesia adalah lagi berarti. Saya mau makan lagi. Berarti kalau bahasa Banjarnya aku hendak makan pulang. Bukan berarti maksudnya aku mau makan pulang. Artinya aku mau makan tapi pulang ke rumah, bukan itu maksudnya. Artinya orang itu kepengen makan lagi, nambah artinya. Bisa disimpulkan menambah. Tapi secara bahasa tadi pulang artinya lagi dan lagi artinya berulang. Mau pengulangan artinya lagi. Aku hendak pulang kampung, berarti aku hendak lagi kampung. Kan masuk. Aku hendak pulang kampung. Tapi kalau pulang kayak contoh barusan, aku hendak pulang kampung. Pulang itu maksudnya bahasa Indonesia sudah. Artinya kembali ke kampung. Iya. Kalau pulang bahasa Indonesia ini biasanya tambahan
setelah kalimat sebelumnya. Misalnya tadi kan aku hendak makan pulang. Aku hendak begini pulang. Jangan mengingat. Jangan, artinya ini mau nambah. Iya, Aku mau kawin lagi. Aku hendak Kalau kawin pulang. Kalau pulang bahasa Indonesia kita artikan ke bahasa Kembali. Banjar itu bulik. Bulik. Bulik Oh, kampung ya. kita. Berarti ada dua macam nih. Kalau pulangnya bahasa Indonesia adalah lagi. Iya. Kalau pulang bahasa Indonesia adalah kembali. Iya. Bulik. Bulik. Nah, kalau pulangnya bahasa Indonesia, pulang kan? Iya. Bahasa Banjarnya adalah bulik. Kalau bulik kalau bulik bahasa Indonesia artinya kalau bulik bahasa Banjar, arti bahasa Indonesia adalah kembali. Kembali. Bulik kembali. Aku ingin bulik kampung. Aku hendak Masuk kan kosakata kita yang kedua tadi? Masuk. Hendak kemana pulang ikam nih berjalanan. Nah, kalau hendak kemana pulang ikam nih berjalanan, jangan limpat waktulah. Karena kalau pindah di igut bidawang. Bidawang. Nah, tapi kalau di igutnya pupuh aja bidawangnya. Iya, Nah, pupuh. bahasa Indonesianya. Bujur. Jadi Bahasa Indonesianya apa? Ikam mau kemana lagi? Kan kayak gitu kan? Ya. Kamu mau kemana lagi? Jangan sampai lewat batas waktu, ya kan? Apalagi tadi? Jangan sampai lewat batas waktu, nanti ketemu bidawang digigitnya. Kalau ada bidawang, bisa digigit bidawang. iya, nanti bisa digigit bidawang. Mau ketemu pupuh aja. Kalau ketemu bidawang, Pukul aja. ya. Kan nyambung dari 1 sampai 5 tadi bisa dijadikan suatu kalimat. Iya. Oke, limpat, Hendak, igut, pupuh, pulang. Marilah pulang. Selesai seasonnya. Gimana? Dapat dipengerti? Kalau belum silahkan kasihkan komentar. Kalau sudah, tolong. Kalau merasa bermanfaat, silahkan di-share videonya. Iya, betul Oke, sekali. Mang Ipung, silahkan kita tutup lagi. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya kan? Semoga puasanya lancar dan rezekinya melimpah Amin, ruah. amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyai, sebeting, Om.